Jadi ini seperti di kita ya, ini di dermaga terminal Ya. peti kemas. Kita lihat di belakang kita ini adalah aktivitas untuk bongkar muat peti kemas. Oke. Jadi ini yang disebut dengan stevedoring. Jadi dari kapal dibongkar ya. Ya. Yang impor adalah dibongkar Oh, dari yang domestik ya, kapal, sebenarnya? ya Oke. dari kapal ke dermaga. Oke. Ya, atau muat sama itu adalah stevedoring, bongkar muat. Jadi proses bisnis kita adalah bongkar muat peti kemas yang ada di terminal ini. Nah, setelah bongkar muat dari kapal, kemudian akan dibawa ke lapangan penumpukan nanti di ujung sana. Oke. Sebelah sini ya, Pak. Ya, itu yang disebut dengan kegiatan haulit. Ya, ada haulit. Jadi istilah-istilahnya tadi stevedoring, kemudian ada haulit, dan di lapangan penumpukan nanti ada yang disebut dengan lift on, lift off. Ya. Oke. Jadi kontainer itu setelah Ya. dibawa tadi dibongkar, taruh di tracking, dibawa ke lapangan penumpukan. Setelah itu adalah di lapangan penumpukan ditimbun, ditumpuk. Nah, itu adalah prosesnya di situ. Ya, nanti baru kalau itu adalah perlu pemeriksaan maka diperiksa dulu, baru setelah itu adalah dikeluarkan. Nah, prosesnya adalah seperti itu bisnisnya. Sama ketika kontainer itu adalah ekspor. Kalau ekspor sama, mereka harus masuk dulu, kemudian di stack di lapangan tumpuk. Lokasinya yang ekspor sama yang domestik sama, Pak? Beda. Oh, beda ya? Nggak boleh sama. Oke. Nah, kalau pemisahan di dermaga ini dipisahkan antara internasional domestik, gitu ya. Jadi ada dermaga internasional, ada dermaga domestik. Bagaimana cara mengurangi emisi gas buang? Salah satunya adalah kita harus membuat namanya terminal peti kemas. Itu adalah sebagai green terminal. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya tadi harus mengurangi buangan tadi dengan cara apa? Menggunakan elektrifikasi. Semua alat yang digunakan itu menggunakan elektrifikasi ya. Jadi alat bongkar muat itu sudah elektrifikasi semua, pakai listrik. Ya, problem listrik. Kemudian untuk bongkar muat di lapangan juga demikian. Kami mengkombinasikan dengan melakukan otomatisasi, semi otomatis ya di situ. Itu juga menggunakan listrik. Ya, itu menjadi efisien. Nah, kemudian untuk alat angkutnya, tracking, ini memang masih menjadi kendala. Kami masih belum bisa membuat benar-benar clear ya. Namun kami menggunakan standar Euro 4 ya. Maka Euro 4 ini adalah mereka yang sangat minim untuk emisi buangan di lingkungan ya. Ini bisa ramah ke lingkungan ya, arahnya. Kemudian kita juga menggunakan pemanfaatan panel surya untuk penerangan di semua sekitar menggunakan sini, panel surya. Iya. Panel surya. Kemudian juga untuk energi, kemudian wastewater treatment itu juga kita lakukan. Kemudian untuk kapal, selama mereka melakukan aktivitas kegiatan ini, mereka juga kita siapkan shore connection. Jadi mesin kapal dimatikan, mereka menggunakan power listrik. Nah, sehingga mereka tidak ada buangan-buangan karbon yang ada ketika mereka sandar di sini. Secara environment jelas gitu. Ya, kontribusinya. Salah satunya adalah bagaimana kita kurangi buangan asap yang ada di lokasi ini. Karena selama ini pelabuhan ya tempatnya tempat buangan karbon yang cukup tinggi lah, itu yang harus kita kurangi. Resiko bisnis artinya itu, Pak. Betul. Nah, kalau dari sisi efisiensi, Pak, terhadap operasional selama ini perhitungannya mungkin sudah pernah dilakukan, Pak. Ya, betul. Salah satunya adalah kita yang pertama sudah di kapal aja efisiensi. Dia shore connection seperti ini, dia bisa mengefisienkan hingga 30%. Ya, dia menggunakan dengan listrik gitu ya, dibandingkan dia harus menyalakan mesinnya, maka dia bisa efisien hingga 30%. Artinya menguntungkan bagi customer kami. Betul. Dia bisa efisien. Di samping itu adalah alatnya lebih apa ya? Maintenance-nya juga lebih murah. Ya. Karena memang menggunakan listrik ya, menggunakan energi listrik dengan energi bahan bakar itu berbeda. Ya, itu lebih efisien. Yang kedua adalah bagi kami, ya kami ada pendapatan lagi. Ya. Betul. Makanya menjadi CSV sebenarnya ya. Creating Share Value. Jadi customer kami, ya stakeholder kami, mereka mendapatkan efisiensi, mendapat keuntungan 30% gitu ya. Itu sangat signifikan itu. Signifikan. Kami juga mendapatkan nilai tambah bagi kami. Ya, ini salah satu yang berdampak. Kemudian kalau nanti di dalam kaitannya adalah terkait dengan buangan gas karbon gitu ya. Di sini semakin berkurang. Lah, kemudian adanya mangrove di sekitar kami, mangrove itu ternyata tumbuh menjadi lebih bagus, oksigennya suplainya lebih bagus. Ya. Kemudian pemanfaatan tenaga surya sebenarnya adalah juga tadi berdampak terhadap efisiensi dalam penggunaan energi yang kita gunakan juga. Ya. Jadi ada solar panel, kemudian juga elektrifikasi dan juga mangrove tentunya, Pak. Ya, betul. Dan itu juga direct impact to bisnis tadi. Jadi dulu sini jarang itu, mangrove-nya nggak begitu banyak kan, udah lumayan lebat tadi saya lihat. Dan itu sebagai sumber oksigen. Ya.
mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Jadi ini salah satu inovasi ya. Karena kebetulan selain inovasi di sini perempuan juga terlibat secara aktif menjadi operator di ASC Room. Mungkin bisa dijelaskan secara umum fungsinya apa dan kemudian kenapa ada inovasi controller room yang ada di sini Pak? Ya. Ini adalah bagian dari implementasi dari Green Terminal tadi salah satunya. Oke. Jadi memang Green Terminal itu adalah bagian elektrifikasi, kemudian bagian otomatisasi, itu adalah bagian dari ini. Nah, tentunya harus ada efisiensi tadi. Salah satunya adalah bahwa selama ini satu alat satu operator. Namun realisasinya adalah sekarang ini adalah satu alat itu bisa dikendalikan gitu ya. Jadi satu orang bisa malah lebih dari 2 sampai 3. Nah, jadi itu yang menjadi efisien dan cukup dikendalikan melalui control room ini. Itulah control room ini dibangun, itulah untuk melengkapi tadi automatic stacking crane yang ada di lapangan itu untuk mengoperasikan. Dan yang terpenting adalah selama ini operator untuk alat bongkar muat, alat angkat dan angkut itu adalah cenderung gender pria. Akhirnya dengan ini. Tapi dengan konsepnya yang ada di terminal Teluk Lamung ini adalah bahwa operator untuk alat angkat dan angkut bisa perempuan. Bisa perempuan. Dan mereka lebih teliti, mereka lebih tekun gitu ya. Lebih fokus gitu. Kenapa? Mereka cukup menjalankan alat itu dari control room itu. Mereka menggunakan joystick ini, mereka bisa menjalankan lebih dari satu alat. Nah, kalau sebelumnya adalah satu alat, satu orang. Manpower ya, situ. Oke. Dan akhirnya juga adaptasinya bisa dilakukan dengan bisa, ya sangat bisa gitu ya, sangat bisa dan ini sudah dibuktikan gitu. Kalau dulu kan soal gender ini, kalau bicara masalah operator gender, sekarang nggak ada lagi. Kalau juga bicara otomatisasi, ya di sini ruangnya juga nyaman, bukan ruang yang panas gitu ya. Ya, tidak ada kendala bagi semua. Gitu. Betul Pak. Dan sebelumnya mungkin ada paparan resiko juga untuk pekerja dengan sistem seperti ini juga akhirnya mereduksi itu. Iya, jadi sisi faktor lingkungan itu bisa diminimalisir. Ya, faktor lingkungan, daya lingkungan itu juga diminimalisir. Masalah safety itu juga bisa diminimalisir. Ya, ini salah satu keuntungan dari penerapan dari Green Terminal itu. Dan akhirnya mungkin semakin banyak minat orang untuk bisa bekerja di sektor ini juga. Betul, kesempatan lebih terbuka luas sekarang. Tidak hanya bicara adalah laki-laki semua, tidak. Dan lebih inklusif. Ya. Baik, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada hari ini senang sekali kami bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Pak Edi Priyanto, Direktur Sumber Daya Manusia dari PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah kalau emang sehat selalu begitu ya. Dan terima kasih Pak Edi untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami bisa ngobrol sharing dengan Pak Edi, tentu karena ini berkaitan dengan jurnal CSR Pak. Yang pertama kami ingin tahu terlebih dahulu terkait dengan PT Pelindo Terminal Peti Kemas sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana respon terhadap sustainability dan juga inisiatif corporate social responsibility Pak. Nah yang pertama mungkin kami bisa diberikan cerita terlebih dahulu Pak Edi, proses bisnis yang dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas dan persebaran lokasi operasionalnya mungkin bisa digambarkan begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang belum pernah mengenal tentang Pelindo mungkin sudah pernah dengar Pelindo memang ya. Iya. Jadi memang tanggal 1 Oktober tahun 2021 lalu itu dilakukan merger Pelindo. Ya, sebelumnya adalah Pelindo 1, 2, 3 dan 4, sekarang menjadi Pelindo, jadi Pelabuhan Indonesia. Yang ini adalah melakukan aktivitas untuk pengelolaan jasa kepelabuhanan di seluruh Indonesia. Siap, dari Aceh sampai Papua ya Pak. Dari Aceh, Papua, Sabang, Merauke kan semuanya. Nah, kemudian untuk memfokuskan diri pada aktivitas bisnisnya, maka dibagi menjadi 4 subholding. 4 subholding itu terdiri dari peti kemas, ada non peti kemas, ada logistik dan ada marine equipment. Ya, ini kita fokus saja nih di subholding peti kemas yang sekarang ini ada di PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Ini adalah PT yang menjalankan perannya untuk di subholding Peti Kemas. Jadi kami ini yang melakukan pengelolaan, pengkonsolidasian terhadap aktivitas bisnis khususnya adalah untuk Peti Kemas di Indonesia. Jadi mulai dari
tadi Aceh sampai ke Papua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan kami mengelola itu di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Aceh, dari Sumatera gitu ya. Ada Medan, ada Belawan gitu ya di sana. Kemudian hingga ke Papua ya. Ada di sana ada Sorong dan ada Jayapura. Totalnya ada berapa, Pak? Ya, total yang kita kelola untuk terminal ya. Terminal itu mencapai 14 terminal saat ini. Dari 15, sebelumnya 15 ada yang kita merge ya, jadi satu gitu ya. Kemudian ada anak perusahaan yang kita kelola juga. Oh, itu jadi selain terminal tadi ada anak perusahaan ya, di anak perusahaan yang selama ini sudah eksis untuk menjalankan bisnis peti kemas. Sekarang adalah kita konsolidasi, sahamnya adalah diimbrengkan dari Pelindo ke Pelindo Terminal Peti Kemas. Nah, ini sekarang kita konsolidasikan. Nah, kenapa ini jadi satu kesatuan? Supaya apa? Ada proses standarisasi. Standarisasi bisnis, standarisasi operasi, standarisasi layanan. Nah, itu yang kita lakukan. Salah satunya adalah tujuan dari integrasi ini adalah untuk mengefisienkan biaya logistik. Supaya efisien salah satunya adalah dengan standarisasi tadi. Layanannya sama, efisiennya sama gitu. Sehingga perlu benchmark gitu ya. Makanya dengan integrasi ini yang harapannya adalah nanti bagaimana kita membantu pemerintah untuk bisa mengefisienkan cost logistik index nanti. Menarik tadi bahwa proses integrasi ini diarahkan ya untuk bisa mencapai efisiensi dalam bisnis. Dan selain efisiensi, Pak, yang kemudian hari ini topik yang dianggap penting untuk kemudian sektor bisnis harus beradaptasi terhadap hal itu adalah berkaitan dengan keberlanjutan atau sustainability. Menurut Pak Edi nih ya, dalam konteks memimpin PT Pelindo Terminal Peti Kemas ini urgensi sustainability seperti apa sih, Pak? Ya. Ketika bicara sustainability gitu ya, ini adalah sebuah keharusan ya, yang harus dilakukan pada setiap korporasi ya, setiap perusahaan yang tentunya ini tidak cukup hanya di tataran manajerial, di tataran sebuah konsep visi dan misinya, ya, karena tantangan ke depan tidak jauh lebih mudah dibandingkan kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Disruption terjadi, ya, ketidakpastian akan terjadi, sehingga salah satu cara adalah bertahan adalah dengan melakukan sebuah inovasi dan kreativitas. Setiap proses perjalannya program itu harus memperhatikan tujuan yang pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Mungkin ada SDGs ya, di situ salah satunya harus memperhatikan itu, pembangunan berkelanjutan. Demikian dalam korporasi juga demikian. Tidak bisa hanya berpikir jangka pendek. Banyak pengalaman sebuah korporasi yang ketika hanya berpikir jangka pendek, yang terjadi adalah dia tidak mampu untuk mengadaptasikan ya dengan perkembangan tadi, itu dengan perkembangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dia tidak mampu untuk bertahan. Bahkan dia menjadi turun kinerjanya, bahkan dia bisa menjadi bangkrut ya. Namun di samping itu yang terpenting dari sudut pandang kami adalah sustainability itu adalah dari sisi adalah people. Jadi kalau saya bicara itu paling sentral di situ ya Pak. Ada people, ada proses dan ada teknologi ya. Ketika kita melakukan strategi itu, maka yang terpenting adalah di people-nya. Tidak ada gunanya kita melakukan sebuah digitalisasi ketika di people-nya, mentality-nya dia tidak mau untuk melakukan perubahan. Ya. Makanya salah satu adalah bagaimana melakukan change management. Sustainability itu karena dia harus mau untuk berubah, maka dia juga harus bagaimana mau untuk mengadaptasikan diri lah. Tantangan terberat adalah pada manusia. Nah, ini yang jadi PR. Iya. Jadi tadi sustainability itu bukan lagi kemudian menjadi slogan ya, tapi harus diturunkan pada program-program yang konkret yang kemudian dirasakan oleh semuanya, dan yang paling challenging memang soal people, Pak. Dan ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya Pak Edi, karena kalau kita lihat banyak sekali inisiatif peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Nah, sebetulnya apa sih Pak kira-kira yang menjadi latar belakang, dan karena tadi ini berkaitan dengan behavior ya, apa yang menjadi tantangan kita hari ini gitu Pak berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia? Ya, terima kasih. Jadi ini menjadi fokus kami ya, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kaitannya karena kalau kami sebagai korporasi yang melakukan transformasi, transformasi itu kata yang banyak diucapkan. Mudah ya Pak ya, ngucapin ya. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Transformasi tadi harus ada aspek, ada people, ada proses dan teknologi. Kebanyakan yang dilakukan adalah pada
proses dan teknologi, karena itu yang paling mudah dilakukan dan paling terlihat, Pak. Jadi sistemnya, teknologinya udahlah langsung diinjek aja, ya langsung dilakukan, atau peralatan itu dipenuhi, prosesnya, bisnis prosesnya aja, tapi people-nya tidak ikut serta, dan people tidak bisa seperti proses dan teknologi langsung dirubah kelihatan. Itu perlu waktu. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan dalam pengembangan SDM ini adalah bagaimana dia harus tahu dulu, ya. Bagaimana supaya tahu? Ya, tentunya program yang ada di perusahaan itu harus dikomunikasikan. Baik internal maupun eksternal ya, Pak. Internal dan eksternal, ya. Makanya komunikasi itu penting. Betul. Komunikasi internal dan eksternal. Betul. Kadang kita lupa, komunikasinya ke eksternal aja, internalnya tidak, sehingga apa? Yang di dalam tidak mau berubah. Ada yang di dalam aja, eksternalnya tidak, sehingga tidak mau berubah. Ya. Betul. Yang kedua adalah setelah dia tahu, maka dia paham. Ya. Kalau sudah paham, ya, dia bisa mau mengikuti. Ya, kalau udah paham, maka dia bisa mengerti dan dengan kesadarannya, Pak. Untuk kesadaran perlu proses. Ya, makanya ada namanya kami disebut dengan manajemen perubahan. Jadi setiap melakukan transformasi perubahan harus ada manajemen perubahan. Ada diidentifikasinya. Ya, change impact analisisnya apa? Berubah itu pasti ada analisis terhadap impact-nya apa. Nah, itu harus diidentifikasi supaya dimitigasi. Nah, kami biasanya melakukan seperti itu. Nah, tadi peningkatan kompetensi menjadi penting tadi kan, supaya tahu, ya, supaya paham, supaya menjadi sebuah budaya. Ya, budaya itu adalah kebiasaan. Budaya itu adalah perilaku. Ya, apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya ya culture, budaya kita. Nah, untuk mewujudkan itu, makanya tadi peran dari people tadi adalah bagaimana didorong agar kompetensinya meningkat. Meningkatkan kompetensi tidak harus dengan formal. Ya, kompetensi tidak dengan formal, tapi sebenarnya lebih efektif ketika kita mengajak ya para people, ya para sumber daya manusia itu adalah dengan melakukan experiential learning. Experiential learning. Ya. Experiential learning itu adalah mereka dengan turut serta ikut di dalam activity itu atau dalam job assignment, langsung turun tangan. Ibaratnya adalah mereka tidak perlu dalam kelas diajarkan gaya, ya gaya berenang contohnya. Ya, kita mau berenang. Tidak perlu terlalu banyak kita ajarkan konsep kelas, dulu, konsep berenang, tapi cukup aja sedikit saja yang kita sampaikan, tapi kita langsung praktek bagaimana gaya berenang sesungguhnya langsung ke kolam renang itu, sehingga dalam pengajaran itu langsung pada praktisnya, itu kira-kira seperti itu. Dan dari situ akhirnya bisa dilakukan refleksi ya, Pak, atas praktek yang dilakukan, feedbacknya seperti apa, learning pointnya seperti apa, dan seterusnya. Dari situ justru nanti diskusinya berjalan. Dari diskusi inilah sebenarnya nanti yang lebih efektif, karena nanti ada problem solving. Ketika ada permasalahan di situ, maka itu dibahas. Ya, kalau ada permasalahan seperti ini seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang bagus. Dan ini langsung mudah diingat. Ya, jadi kalau bicara count of learning, gitu ya, kalau hanya mendengar dan melihat tidak cukup. Itu yang diingat hanya 50%. Tapi kalau mau melakukan pengalaman itu yang membekas, pengalaman Pak. Dia mengalami langsung, maka itu bisa mencapai daya ingatnya menjadi 90-100%. Artinya apa? Itu mereka bisa memahami dengan benar. Ya, jadi bukti kemudian bisa memahami dengan benar harus melewati bukan hanya aspek knowledge ya, Pak, tapi juga sampai kepada pengalaman yang didapatkan. Nah, kemudian dalam konteks peningkatan kualitas SDM, Pak, salah satunya kalau dalam bisnis Pelindo juga berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya di lingkungan perusahaan. Inisiatif apa yang selama ini sudah dilakukan dan sifatnya tadi, Pak, experiential learning yang juga sudah dilakukan gitu, Pak. Ya, jadi memang ini menarik ya. Ketika bicara keselamatan kerja, ini adalah sebuah aspek, aspek yang tak hanya sebenarnya untuk diri perusahaan, tapi juga untuk pekerja dan juga untuk stakeholder. Jadi aspeknya cukup banyak, komersialnya masuk, sosialnya juga masuk sebenarnya. Yang jadi problem adalah bahwa menganggap bahwa K3 ini adalah bagian dari biaya. Padahal K3 itu bicaranya adalah investasi. Betul. Ya, ini yang menjadi salah bagi korporasi yang belum sadar bahwa ketika menginvestasikan untuk K3 dianggap itu jadi biaya, padahal bukan. Karena harus dibandingkan ketika terjadi kecelakaan, kos yang dikeluarkan lebih besar. Belum reputasi. Kalau itu adalah perusahaan TBK, perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh publik, itu yang sangat berbahaya banget. Betul. Nah, sehingga ini harus dijaga. Lah, bagaimana caranya? Ya, terus terang kalau di Pelindo, ya di pelabuhan, bicara keselamatan kerja tidak hanya cukup hanya kami yang paham.
Jadi kalau hanya memahamkan kami kayak di pabrik gitu gampang gitu ya. Pekerja kami dipahamkan, semua paham. Tapi ingat bahwa di pelabuhan ada stakeholder. Betul. Ada pekerja lain yang mereka ikut serta dalam pekerjaan itu. Dan bagaimana kita bisa menyadarkan pada mereka. Karena kadang kita mengintervensi belum tentu kewenangannya adalah berbeda. Betul. Gitu ya. Nah, itu adalah sebagai saran nanti salah satunya gimana sih kita menyadarkan mereka. Ya, ini salah satunya juga pembudayaan tadi, culture. Nah, apa yang kami lakukan adalah pertama adalah dengan melakukan sebuah edukasi secara langsung, ya, dengan kami mendorong para pimpinan yang ada, para general manager, terminal head untuk turun langsung. Untuk di middle management ya Pak ya. Jadi mereka kami wajibkan untuk melakukan namanya manajemen walkthrough. Manajemen walkthrough itu adalah mereka turun ke bawah. Nah, ketika di lapangan mereka menjumpai ada tidak kesesuaian, contohnya tidak taat pada aturan, tidak patuh menggunakan APD, maka itu langsung di situ diberikan pemahaman. Permasalahan di kita adalah kadang kita hanya sekedar menerapkan aturan, tetapi tidak menjelaskan maksudnya aturan kenapa ini untuk penting, apa, filosofinya apa. Betul. Nah, itu yang selama ini kami sadari bahwa banyak dari pekerja luar dari pihak eksternal, stakeholder, ternyata mereka masih belum paham kenapa kita harus melakukan. Karena sebenarnya adalah itu kebutuhan kita. Betul. Nah, penyadarannya adalah dari hati. Nah, untuk bisa masuk ke hati harus tepuk pundak tadi. Nah, caranya tadi langsung di lapangan. Tidak cukup kalau mereka kumpulkan saja, kita berikan training, nggak cukup dengan seperti itu. Karena kesadarannya belum ada, hanya pengetahuan. Dibangun di situ, itu yang pertama dengan manajemen walkthrough. Yang kedua adalah kami melakukan namanya shift briefing. Jadi setiap awal shift kami wajib melakukan shift briefing itu. Jadi pekerja yang ada di situ, apakah pekerja kita dan vendor, kontraktor, siapapun, mereka harus ikut. Itu adalah untuk mengingatkan kembali. Ya, itu adalah skala besar. Kalau manajemen walkthrough itu bisa langsung nanti per orang, people per people, supaya efektif, gitu ya. Kalau masih ada ketidaksesuaian. Ya, itu dengan shift briefing. Selain shift briefing, kami juga menyiapkan terminal kami dengan namanya klinik, klinik K3 lah. Klinik K3 ini adalah ada di situ ada tim paramedis dan dokter. Dia memastikan bahwa seluruh pekerja sebelum dia masuk ke tempat kerja, dia dalam kondisi sehat. Periksa. Oh, dia kelelahan nggak? Kemudian dia ada keluhan nggak gitu loh. Kalau ada keluhan, ada yang sakit dan sebagainya, dia langsung segera dirujuk ke klinik untuk diobati atau perlu udah istirahat dulu gitu ya. Karena kadang kita temukan banyak yang nekat kalau shift apalagi kan shift malam, siang dia tidak istirahat, dia justru misalnya ada beraktivitas yang lain, hobi acara misalnya mancing seharian gitu ya, nggak istirahat, malamnya kerja. Nah, ini yang bahaya lah, diidentifikasi ketika dia sebelum masuk ke shift itu dengan klinik itu salah satu juga cara, dan itu juga mengedukasi karena tidak hanya bicara keselamatan tapi juga kesehatan. Betul. Yang ketiga adalah ini adalah bagian kepedulian kami juga, bagian dari CSV kami juga, share value juga adalah terhadap kawan-kawan tenaga kerja bongkar muat yang selama ini mereka bekerja itu adalah pemahaman terhadap K3 kurang. Mereka juga kita lakukan. Tadi kita ada program untuk development mereka. Jadi mereka juga kita sadarkan dengan adanya pelatihan in class, tapi itu sedikit. Kami juga memberikan namanya basic safety training. Itu adalah sudah standarisasi, sertifikasi. Itu biaya dari kami semua. Termasuk adalah kami melengkapi dengan alat pelindung diri. Jadi seperti helm dan rompi itu adalah mandatori, harus dipakai. Betul. Jadi itu kita siapkan dan kita berikan bantuan itu cuma-cuma. Dan itu adalah bagian CSV. Impact-nya apa? Impact-nya adalah angka kecelakaan kerja itu bisa turun. Karena ada pemahaman, kemudian mereka tertib di lapangan, culture jadi terbentuk. Di lapangan ketika semua sudah tertib, yang nggak tertib itu akan sungkan. Malu sendiri ya Pak. Malu, gitu ya. Sebenarnya pembudayaan itu konsepnya seperti itu. Kalau di lingkungannya itu ada sanksi sosial, semua, pasti akan diikuti. Kalau tertib semua, yang mau nggak tertib pasti akan malu sendiri. Jadi sanksi sosial. Ya, menarik Pak inisiatif yang sudah dilakukan ya. Proses penyadaran mungkin kami bilangnya, karena tadi ada yang sifatnya mungkin dalam ruang lingkup yang kecil, kemudian juga dikawal sampai beberapa inisiatif yang dilakukan, termasuk juga ada klinik. Kalau selama ini testimonialnya Pak, para pekerja setelah dilakukan ya sistem yang sedemikian rupa, kemudian juga disediakan fasilitas yang mendukung ya dalam hal perlindungan dan keselamatan kerja, ini seperti apa Pak yang Pak Edi dengarkan gitu Pak?
Ini omongan langsung dari mereka ya. Iya, omongan langsung dari mereka mengucapkan terima kasih. Oke. Karena tidak semua tempat seperti ini. Karena ini kan sekali lagi ini adalah costly. Iya. Kalau nanti bicara masalah biaya, ini ada biaya lagi karena kami harus menyediakan paramedis, harus menyediakan klinik, harus dokter. Tapi bagi kami adalah ini investasi. Betul. Karena kalau ini kami lakukan, impact-nya pada kinerja lebih bagus, maka dampaknya ya ke kami akan lebih besar. Betul. Dibandingkan kami tidak melakukan apa-apa. Ya memang 1, 2 kali, 3 kali nggak ada masalah. Tapi ketika terjadi permasalahan, biayanya lebih besar. Iya. Ya, belum nanti tadi bicara reputasi. Itu jauh lebih besar lagi, intangible, tinggi lagi. Maka mereka banyak mengucapkan terima kasih, ya, mengapresiasi, dan bahkan ada beberapa tempat, Pak, yang lainnya demikian. Nah ini juga kita coba beberapa tempat yang sedang kami mulai kelola, kebetulan sebelumnya belum ada, kami sudah mulai lengkapi. Jadi yang dulu misalnya terminal, ada terminal di timur misalnya, selama ini belum ada. Nah, akhirnya kita lengkapi. Salah satunya adalah tadi ada impact positif. Mereka juga bisa mendapatkan masukan tentang kesehatan. Nah, kami juga terkait dengan kesehatan, kami pun juga membuat namanya medical report. Ya, medical report itu adalah sebagai raport bagi masing-masing. Ya, karena nanti ada juga namanya medical check up. Oke. Nah, supaya tahu rapotnya. Saya itu tahun lalu kolesterol saya masih rendah. Ternyata, kemudian tahun berikutnya kolesterol tambah naik. Berarti saya harus evaluasi. Jika nanti perlu ada konsultasinya di situ. Olahraga apa ya? Lewat paramedis dan tadi Pak tenaga dokter. Jadi misalnya, kenaikannya pada kolesterol. Berarti saya harus mengurangi kolesterol. Salah satunya tidak cukup dengan obat, tapi dengan olahraga, jaga pola makan dan sebagainya. Ya, itu menjadi penting ya kesadarannya bahwa mereka tidak cukup hanya menjaga bahwa saya harus selamat, tapi saya harus sehat. Kadang ya kelupaan adalah hanya menjaga supaya selamat, sehatnya, tapi supaya sehatnya tidak. Iya, gitu. Betul. Itu yang sering kali terlewat, Pak. Dan saya yakin dalam proses edukasi dan penyadaran yang dilakukan tadi tidak mudah, Pak. Ada tantangan-tantangannya. Mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan juga, Pak, bagaimana tantangannya. Sebenarnya tantangan dengan kemudahan lebih banyak tantangan. Oke. Curhat juga ya, Pak ya. Kalau dari sisi sudut pandang saya, melihat sebuah permasalahan jangan dilihat dari sisi yang sulitnya. Jangan masalahnya. Ketika kita melihat problem yang ada dari masalahnya, kita biasanya menjadi enggan, menjadi tidak semangat, menjadi kita rasanya tidak ada upaya yang lebih lebih kuat lagi, motivasi lagi ya. Justru sebenarnya kalau ada masalah yang dihadapi adalah bagaimana melihat dari sisi pandang positifnya. Jadi memang masalah itu harus dipandang sisi positifnya. Makanya jadi tantangan tadi, ya. Jadi mengambil tadi yang tadi itu masalah itu menjadi sebuah peluang, potensi yang itu nanti menjadi sebuah keunggulan. Kami melihat seperti itu. Nah, tantangannya ya luar biasa karena apalagi ini stakeholder. Betul. Ada banyak institusi di kami. Namanya tantangan, namanya hujatan, namanya cemoohan itu banyak ya. Ketika di lapangan. Itu kan nggak apa-apa selama ini, ngapain kayak gini. Lah, ini karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar. Betul. Nah, itulah proses, tapi bukan berarti kita terus diam. Biasanya kita itu mundur kalau ada pendapat yang berbeda dengan kita. Betul. Ada cemoohan, kita jadi mundur, dari minder. Sepakat. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Kebaikan itu jangan sampai mundur karena hanya sebuah pernyataan. Omongan pernyataan. Tidak perlu. Niatnya yang penting baik, kebaikan. Nggak usah khawatir kalau ada cemoohan, nggak apa-apa. Nah, itu yang terbesar seperti itu. Yang kedua adalah kendala adalah karena kaitannya adalah institusi juga berbeda-beda. Kalau institusi berbeda tentunya kita juga intervensi kadang nggak bisa. Cuman kembali lagi pendekatannya di komunikasi, harus positive thinking tadi. Dirubah dulu itu, Pak. Tidak cukup kita hanya menyampaikan sekali. Nggak cukup sekali, harus berkali-kali dan tidak bosan. Ya ibaratnya kita dimaki, ya apa-apa, kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Bagian dari proses, Pak. Niatnya adalah kembali lagi, niatnya itu adalah ibadah. Kalau niatnya ibadah, kesulitan apapun itu tidak menjadi hambatan buat kita. Jadi kuncinya adalah supaya kita ikhlas itu apa? Kita melakukan sesuatu dengan ibadah. Jadi kalau ada hambatan, ada kesulitan, kita ada kegagalan, lah itu adalah bagian dari proses kita menuju kebaikan ibadah itu. Ditempanya di situ ya, Pak. Siap. Itu concern dari sisi internal, Pak ya, untuk bisa melindungi semua stakeholder dan juga sumber daya manusia yang selama ini bekerja untuk perusahaan. Nah, kami juga pengen tahu juga, Pak, beberapa inisiatif program yang sifatnya pemberdayaan terhadap masyarakat di wilayah lingkungan sekitar operasi perusahaan.
Salah satunya mungkin kampung warna-warni dan lain sebagainya. Mungkin Pak Edi bisa sedikit cerita pentingnya menggandeng stakeholder komunitas di sekitar wilayah perusahaan juga, Pak. Ya, ketika kita bicara ekosistem, ya, ini adalah ekosistem di dalam sebuah korporasi ya. Artinya korporasi tidak bisa bekerja sendirian. Kita nggak mungkin hanya fokus pada proses bisnis yang ada di internal, ya, ada lingkup perusahaan itu. Tentunya ada kiri kanan kita, tetangga ya, Pak. Kita, ya. Istilahnya tetangga terdekat. Jadi kita itu salah ketika kita itu kenyang, tetangga kita itu masih kelaparan. Itu kita salah. Ya. Kita tidak boleh kita ngasih yang banyak di tempat yang lain, tetangga kita kelaparan. Ya, justru yang diutamakan adalah tetangga kita. Meskipun ada saudara kita. Ya, saudara kita di tempat lain kita prioritaskan. Ya, justru harusnya adalah yang terdekat dulu. Itu dipenuhi. Nah, makanya program kami adalah prioritaskan pada lingkungan kami. Istilahnya tier 1 kami, ya, itu tier 1 kami yang paling dekat dengan kami. Meskipun bisa jadi tidak ada dampak secara operasional, tapi kami harus ikut peduli terhadap mereka. Ya. Salah satu beberapa hal yang kita lakukan adalah di lingkungan di pelabuhan, ya, di pelabuhan kami. Ini di wilayah kami melakukan pemberdayaan, program pemberdayaan pada masyarakat. Jadi bukan modelnya adalah kami memberikan ikan secara langsung, tapi harus kami berikan kail. Jadi kami ada unsur edukasi. Nah, tentunya di dalam proses itu tidak seperti ketika kita langsung memberikan sesuatu barang jadi, langsung kelihatan. Kalau kami lebih banyak pemberdayaan, peningkatan, ya, keterlibatan masyarakat, ya. Dan ini perlu waktu, tidak cukup hanya setahun 2 tahun, ya, beberapa tahun. Tapi sustainability-nya akan terjadi. Ya, peningkatannya akan nampak. Warga itu akan puas. Ya. Apa yang kami lakukan? Salah satunya adalah kami membuat beberapa komunitas di kampung, ya, untuk pemberdayaan itu. Jadi kami biasanya mengidentifikasi di situ terhadap lokal hero. Jadi kami harus punya namanya lokal hero dulu sebagai penggeraknya, ya, Pak. Jadi istilahnya apakah itu ketua RT, ketua RW, atau tokoh masyarakat, tokoh agama mungkin, dan lain sebagainya. Karena itu ya harus menggerakkan dulu. Karena kami nggak mungkin tiap hari duduk di situ. Betul. Kerja. Tapi kami harus dapat dulu orang itu. Betul. Nah, ketika kita sudah dapat di situ, maka kemudian adalah istilahnya kalau kami di korporasi, kami harus menyiapkan change agent-nya. Kadernya siapa? Nggak mungkin tokoh itu, lokal hero itu bekerja sendirian. Dia harus ada yang membantu, ya. Jadi istilahnya kami change agent, istilahnya gitu. Kalau interest group atau change agent gitu, atau lingkungan, ya. Kader lingkungan situ. Kita butuh 3-5 itu membantu. Nah, dari situ kami menjalankan program itu. Ada tim kecil itu, ya, Pak, dari lokal. Situlah. Mereka inilah yang kita brief untuk menyiapkan awal. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek apa dulu? Pembenahan lingkungan misalnya. Contoh, kalau kami standarnya untuk lingkungan adalah bagaimana mereka mampu untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dulu. Itu yang pertama. Dimanapun itu, ya. Karena ini adalah hal yang mendasar. Ya, kalau di undang-undang tentang pengelolaan sampah jelas pasti bahwa kita ngelola sampah sekarang tidak lagi di TPA, tetapi adalah di sumbernya. Sumbernya siapa? Manusia. Lah, manusia di mana? Rumah tangga. Lah, kalau itu di pemukiman, kami mengarahkan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dulu. Setelah memilah sampah, impact-nya adalah akan mampu, ya, memberikan nilai komersial. Dari pengolahan sampah itu dipilah, kemudian diolah, gitu ya. Kalau yang organik jadi kompos juga ada impact-nya ke masyarakat, ada nilai ekonomisnya. Kemudian yang anorganik itu juga dapat dimanfaatkan secara komersial. Ya, sehingga nanti ikutannya banyak. Nanti ada bank sampah, kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada bagaimana pengolahan dan sebagainya. Nah, itu ekonomisnya ada. Nah, setelah itu tertata, baru berikutnya program-program pemberdayaan. Bagaimana pemanfaatan ruang terbatas, ruang terbuka hijau, penghijauannya. Penghijauan memanfaatkan agar ada nilai tambah. Apakah tanaman buahan, anggur dan sebagainya. Turunannya sampai ke sana gitu. Kemudian nanti budidaya sayuran hidroponik. Nah, itu terbukti ketika pandemi kemarin itu menjadi ketahanan pangan. Pemanfaatan budidaya perikanan. Menarik. Kalau tidak ada lahan terbatas, kita membuat tong-tong yang kosong, kita manfaatkan. Daya lele, daya ikan, kayak gitu-gitu dimanfaatkan. Dan itu bisa dimanfaatkan. Makanya dari mana? Nggak perlu beli. Dari maggot.
Ya, magnetnya dari apa? Dari sampah. Sampah. Nah, betul. Ini supaya bisa mutar di situ. Ekosistemnya, Pak. Itu yang kita dorong. Memang tidak akan cepat langsung jadi, karena prosesnya tadi bertahap. Nah, setelah itu adalah bagaimana menumbuhkan ekonominya di situ. Karena nggak cukup kalau hanya ngelola sampah, kemudian budidaya ikan, budidaya terjamin sayuran, dari sisi ini, Pak, itu kan untuk ketahanan aja. Tapi bagaimana ekonomi meningkat? Ya, untuk menumbuhkan ini maka perlu yang disebut adalah bagaimana menumbuhkan UMKM. Bagaimana UMKM tumbuh? UMKM itu bisa tumbuh kalau ada pasarnya. Ya, jadi di situ kalau banyak tumbuh UMKM-nya banyak, tapi nggak ada pemasarannya, orang yang beli nggak ada, ya percuma aja. Nggak akan mereka bisa sustainable, gitu ya. Betul. Maka salah satu cara kami biasanya adalah kami membuat brand khusus, ya. Kami membranding khusus suatu tempat itu. Keistimewaannya di apa? Komoditas spesifiknya ya. Spesifik di apa? Dicontoh aja. Ya, contohnya salah satu aja. Karena setiap kampung pasti beda-beda. Ada keistimewaan berbeda-beda, nggak bisa sama. Betul. Contoh yang ada di Warna-Warni kemarin. Di situ sebenarnya apa sih yang bisa dijadikan sebuah hal khusus ya, yang unik dan itu bisa diingat dan itu bisa menarik bagi masyarakat. Ternyata itu bisa menjadi destinasi kunjungan. Salah satunya adalah wisata. Ya, kami menyiapkan di situ adalah anjungan. Ya, kami menyiapkan anjungan dari gazebo gitu. Betul. Dari situ ada mangrove di situ, dan mereka bisa menikmati sebuah pemandangan ya dari sisi mangrove itu, dan mereka bisa naik kapal. Ada experience-nya di sana. Ya, itu kemarin kita coba kita buat dulu seperti apa. Kita coba promosikan. Ya, alhamdulillah ternyata masyarakat banyak antusias datang. Nah, ketika ada destinasi wisata yang menarik itu ya alam, karena sekarang yang tertarik itu adalah alam. Betul. Ya, dan itu adalah konservasi juga. Betul. Karena di situ mangrove juga kita tanam di situ. Ya, mangrove juga dijaga. Akhirnya banyak pengunjung di situ, impact-nya apa? Maka di situ berarti apa? Perlu makanan. Iya. UMKM-nya tumbuh. Ada makanan-makanan khas yang dijual di situ. Karang Tarunanya bisa ikut serta. Karang Taruna untuk penyiapan parkir gitu ya, untuk penyiapan paket-paket dan sebagainya. Itu mengikuti ya, Pak. Ikut ya. Jadi ibu-ibu dapat semua di sana. Jadi kalau ke sana banyak yang mereka, Pak, terima kasih gitu ya. Kita diberikan kesempatan yang dulu kami nggak ada kesempatan seperti ini. Sekarang kami ada nilai tambah, kami ada pendapatan baru. Betul. Ya, ada yang mereka saya dulu kerja di pasar kasar gitu. Sekarang saya lebih baik jualan seperti ini, saya membuat bahan seperti ini. Ya, karena jelas pasti pasarnya jelas, masyarakatnya datang dan mereka bisa menikmati itu. Nah, itu adalah impact secara langsung. Di samping itu juga kami menggandeng mereka untuk pemenuhan makanan di kantin. Ya, kantin kantor. Kantor sekitar perusahaan juga. Iya, jadi mereka juga kita kasih porsi, kamu siapkan untuk makan kantin yang ada di perusahaan. Jadi ini adalah kita juga memberikan pasar pada mereka. Jadi ini saling berkaitan semua, gitu ya. Dan ini terbukti bisa berjalan tadi, ekonominya terus bergulir dan ini menumbuhkan ya kemampuan di masyarakat. Menarik tadi kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat, satu tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita bisa menemukan lokal leader, lokal champion atau apapun itu ya yang bisa menggerakkan. Kedua, tadi kalau saya tangkap bicara juga terkait prioritas apa yang kita lakukan terlebih dahulu gitu ya, yang kemudian itu bisa memunculkan multiplier effect untuk dampak yang lebih luas. Dan mungkin terakhir, Pak, terkait harapan, kami juga pengen tahu sebagai top manajemen terutama di PT Pelindo Terminal Peti Kemas terhadap penerapan sustainability bagi perusahaan, karena tadi kita juga di satu sisi harus ngayomin stakeholder yang ada di komunitas, stakeholder yang di dalam, dan seterusnya harus juga mendapatkan nilai tambah yang positif. Kira-kira harapan dari Pak Edi seperti apa, Pak? Ya, harapan saya terkait dengan sustainability adalah bahwa ini adalah harus dilakukan. Ini wajib untuk dilakukan. Siapapun, tidak hanya korporasi. Saya bicara tidak hanya korporasi. Pemerintah juga dilakukan, masyarakat pun juga demikian. Betul. Kalau kita mengacu pada sustainable SDGs, Sustainable Development Goals, itu tujuan cukup banyak yang harus dicapai, dan itu saya yakin itu bisa. Permasalahannya adalah kita mau atau tidak.
bukan bisa atau tidak. Kita pasti bisa. Sadar dan mau itu. Samanya kita mau atau tidak. Jadi harapan saya adalah mari kita lakukan bareng-bareng. Kita bergandengan antara masyarakat, pemerintah, dan juga dengan stakeholder termasuk korporasi. Saya yakin ketika ini digarap bareng-bareng, ini akan mampu menghasilkan yang lebih besar. Ya, tujuan yang utama itu bisa kita dapatkan. Ya, terima kasih Pak Edi untuk waktu dan kesempatan hari ini. Sebagai kesimpulan bahwa sustainability ini keharusan, bukan hanya tugas korporasi, pemerintah, tapi juga semua elemen masyarakat, dan ini akan memberikan nilai tambah terbaik bagi kita semua. Terima kasih Pak Edi untuk waktu dan kesempatan. Sama-sama.